Kisah sunyi di makam tua Bukit Kabut. Awal cerita. Di ujung desa, agak jauh dari pemukiman, terdapat sebuah tempat pemakaman yang sudah sangat tua. Orang-orang menyebutnya makam Bukit Kabut. Konon tanah ini sudah ada sejak puluhan tahun sebelum desa itu berdiri. Pohon-pohon besar beringin dan angsana tumbuh rapat di sana. Akarnya melilit batu nisan yang sudah lapuk, berlumut tebal, dan banyak yang tulisannya sudah tak terbaca lagi. Tanahnya terlihat gersang, namun selalu terasa lembab, dikelilingi pagar bambu yang sudah miring dan mulai keropos dimakan usia. Warga desa jarang yang berani lewat apalagi berhenti di sana, terutama saat matahari mulai turun. Udara di sana selalu terasa lebih dingin, seolah-olah waktu berjalan lebih lambat. Dikatakan bahwa makam-makam itu tidak hanya berisi tulang belulang tetapi juga menyimpan kenangan, rasa sakit, dan ikatan yang belum selesai dari mereka yang dimakamkan di sana bertahun-tahun silam. Perjalanan masuk. Suatu sore, seorang pemuda bernama Aris tersesat saat pulang dari ladang. Ia belum pernah masuk ke sana sebelumnya. Rasa penasaran bercampur berani membuatnya melangkah masuk lewat celah pagar bambu yang rusak. Semakin dalam berjalan, suasana semakin sunyi. Suara burung dan serangga perlahan hilang. Diganti suara angin berdesir pelan di sela-sela dahan, persis seperti bisikan orang yang tak terlihat. Batu-batu nisan tampak berjejer tidak beraturan, ada yang masih tegak miring. Banyak yang sudah rebah tertimbun tanah dan dedaunan kering. Ada gundukan tanah yang sudah rata seolah tak ada yang peduli lagi. Di bagian paling belakang, berdiri sebuah makam besar beratap tembok rendah. Catnya sudah hitam kusam dan retak-retak dimakan waktu. Pintu kecilnya tertutup tanaman merambat liar. Aris merasakan telapak tangannya dingin dan jantungnya berdetak makin cepat. Ia mendengar suara langkah pelan persis di belakangnya, namun saat menoleh tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis yang mulai turun perlahan menutupi jalan pulang. Kejadian saat senja menjelang, matahari hampir hilang sepenuhnya. Cahaya berubah menjadi merah pucat lalu kelabu. Aris berniat berbalik. Namun kakinya terasa berat seolah ada sesuatu yang menahan bumi di bawahnya. Dari sela-sela gundukan tanah tua dan di balik pohon besar, perlahan terlihat bayangan-bayangan samar. Wujudnya pucat, pakaiannya kuno dan lusuh sesuai zaman mereka dimakamkan. Mereka tidak berteriak atau menyerang, hanya berdiri diam, menatap kosong atau bergerak sangat lambat mendekati batas makam masing-masing. Yang paling mengerikan adalah dari makam besar yang tua itu. Terlihat sosok berjalan perlahan tanpa mata yang bersinar, wajahnya tertutup debu usang, langkahnya tanpa suara, namun membuat tanah terasa bergetar pelan. Ia adalah yang tertua di sana, yang paling lama terkurung kesepian dan dilupakan orang. Suara berat dan bergema terdengar seperti keluar dari dalam bumi. Kita sudah lama tidur, tapi kedamaian tak pernah datang. Tanah ini tua, dingin, dan tak ada yang mengingat lagi siapa kami. Aris mendengar jelas setiap kata. Ia sadar bahwa makam-makam tua ini bukan sekadar batu dan tanah jiwa yang ada di sana terikat kuat karena kuburan mereka terabaikan, ikatan kenangan belum terputus, atau mereka meninggal dengan urusan yang belum selesai puluhan tahun silam. Kabut semakin tebal hingga pandangan hanya sejengkal. Ia merasakan banyak kehadiran di sekelilingnya bukan ingin mencelakai, namun seolah memohon agar diketahui keberadaannya, agar tidak selamanya tersembunyi dalam kelalaian manusia. Tanah di sekitarnya terasa bergelombang pelan, seolah gundukan lama itu ingin berbicara tentang siapa mereka dulu, bagaimana mereka meninggal, dan betapa dinginnya tertidur sendirian sepanjang masa. Jalan keluar dan keadaan terakhir. Aris sadar ia harus pergi sebelum malam gelap sepenuhnya. Dengan sekuat tenaga hati dan rasa takut yang ditahan, ia melangkah perlahan mundur sambil berdoa dalam hati. Sosok-sosok itu tak mengikutinya, namun mereka tetap berdiri diam di tempatnya masing-masing, kembali menyatu dengan bayangan nisan dan pohon besar. Saat ia berhasil keluar melewati pagar bambu tua dan menoleh ke belakang, sekilas tempat itu tampak lebih gelap, lebih hening, seolah tak pernah ada kehidupan selamanya. Sejak hari itu, Aris tidak pernah lagi berani mendekat. Ia menceritakan bahwa tempat makam tua itu tetap berdiri diam, tak berubah dimakan waktu, tetap menyimpan rahasia panjang dan dingin yang tak terungkap. Di sana, setiap batu nisan, setiap gundukan tanah lama,
menegaskan bahwa kematian bukan akhir dan tempat istirahat yang lama. Tanpa perhatian bisa menjadi tempat yang paling sunyi, namun penuh kehadiran yang tak terlihat mata biasa. Konon hingga kini, jika ada yang berani lewat saat kabut turun atau malam hari, bisa mendengar suara rintik hujan atau angin yang terdengar seperti doa yang terputus atau bisikan-bisikan halus. Ingatlah kami, walau makam sudah tua dan lama. Demikianlah kisah tempat pemakaman kuno itu, dari awal berdiri, kesunyian panjang, hingga rahasia seram yang tersimpan rapi di dalam tanah, tetap abadi seiring berjalannya waktu.